Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi sahabat. Kita lanjutkan setelah kita mempelajari organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah kesehatan organ reproduksi manusia. Jadi penyakit pada sistem reproduksi manusia yang terjadi baik pada pria maupun wanita adalah sebagai berikut. Keputihan. Keputihan ini menyerang pada wanita. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin, disebabkan oleh infeksi virus Chlamydia trachomatis, Candida albicans, bakteri Gardnerella vaginalis, dan Trichoma vaginalis. Pencegahannya dengan cara menjaga kelembaban alat kelamin. Gonore atau kencing nanah ini biasanya menyerang pada pria. Penyakit yang ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pencegahan dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Terus ada sifilis raja singa, ini juga pada pria. Penyakit yang ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Pencegahan dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Selanjutnya adalah penyakit AIDS. Nah, AIDS ini adalah singkatan. Ya. Penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh penderita disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Pencegahan dengan tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Ada juga yang ini menyerang baik laki-laki maupun wanita. Herpes genitalis. Nah, ini juga menyerang pria dan wanita. Penyakit yang ditandai dengan timbulnya pintil-pintil berisi cairan di alat kelamin, dubur atau mulut dan terasa sakit disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Pencegahannya dengan menghindari kontak secara langsung, kontak seksual dengan penderita. Ada prostatitis. Nah, prostatitis. Nah, ini juga menyerang baik laki-laki maupun perempuan. Penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Tahu ya, kelenjar prostat di bawah kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Pencegahan dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Epididymis, terus penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymis disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, dan infeksi klamidial. Pencegahan dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan. Nah, ini bahayanya bergonta-ganti pasangan. Ya, upaya pencegahannya adalah dengan untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, terlebih lagi ya, ini yang membedakan sifat-sifat seks sekunder. Nah, ini yang membedakan ketika pria dan wanita sudah mulai tumbuh dewasa. Kalau laki-laki suaranya membesar, dadanya semakin membidang, tumbuh jakun. Nah, di lehernya itu membesar, itu jakun namanya. Tumbuh rambut pada tempat tertentu di ketiak, di sekitar alat kelamin. Terus mengalami mimpi basah atau keluar sperma pada malam hari maupun siang hari. Kalau perempuan, pinggulnya membesar. Nah, terus tumbuhnya bukit kembar. Apa itu bukit kembar? Nah, terus kulitnya menjadi lebih halus, tumbuh rambut pada tempat tertentu. Nah, baik di ketiak, sekitar alat kelamin, terus mengalami menstruasi.
Selanjutnya, nah ini penyakit yang ada tadi, ini ada tambahan chlamydia vaginistis ya. Jadi selain penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, ternyata ada juga yang disebabkan oleh kutu. Nah, ini gambarnya. Contoh-contoh penyakit kelamin. Nah, ini ada yang menyerang bibir, menyerang anus, dubur, dan bagian-bagian tubuh. Ya. Siklus menstruasinya wanita hampir setiap 28 sampai 30 hari sekali, lama menstruasinya 5 sampai 7 hari. Nah, perkembangan ini seorang wanita yang berusia 10 sampai 13 tahun biasanya menghasilkan hormon estrogen. Hormon ini yang berperan memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur. Kurang lebih 400 sampai 450 buah pada ovarium kanan dan kiri. Selanjutnya akan dikeluarkan 1 buah setiap bulannya. Peristiwa ini yang disebut ovulasi. Kemudian melalui saluran telur menuju rahim dan menempel atau implantasi pada dinding rahim endometrium. Selama 1 minggu disebut nidasi. Wanita yang dalam kondisi ini yang disebut masa subur atau fertil. Bila dalam masa 1 minggu tidak ada sel sperma yang membuahi, maka telur akan mati disertai luruh atau hancurnya dinding endometrium atau keluarnya dalam bentuk darah dari ke vagina. Ini yang disebut menstruasi. Sel telur yang dibuahi akan berkembang menjadi zigot. Selanjutnya zigot menuju rahim, menempel dan menetap di dinding endometrium. Zigot kemudian membelah secara terus-menerus dari 2, 3, 8, 16, 32 dan seterusnya sampai membentuk menjadi embrio. Nah, upaya-upaya kita untuk menjaga supaya kita tetap sehat, baik laki-laki maupun wanita, harus selalu, khususnya perempuan, harus selalu mengganti pembalut sesering mungkin saat menstruasi, tiap 2 jam sekali, yang bagus itu. Menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Nah, itu hindari. Dan hindari namanya pacaran karena akan mengarah ke sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh orang tua. Nah, ini sangat berbahaya karena itulah nafsu akan membelokkan, nafsu akan menggoda. Nah, ini untuk laki-laki khususnya mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, terus melindungi testis selama beraktivitas, pakai celana dalam yang agak mahal sedikit, jangan murah-murah. Kalau murah tidak melindungi testis. Terus menghindari minuman beralkohol, karena itu bisa merusak sistem reproduksi pada pria. Juga rokok. Nah, sebisa mungkin kalian hindari rokok. Kalau kalian belum bekerja, berarti memang hukumnya tidak diperbolehkan untuk merokok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dan ditangkap dengan baik. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.